Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yesena Saputra absen 13, Wika Bagus Mahendra absen 14, Kami Surya Saputra absen 15, Karya Ananda Putra absen 16, Karadias Bintang absen 17, Freda Deta absen 18. Dan kami akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk menservis AC dan juga untuk pemeliharaan AC. Saya akan menjelaskan gauge manifold. Gauge manifold merupakan salah satu alat untuk servis yang digunakan untuk mengukur tekanan pada refrigeran atau freon di dalam sebuah sistem pendingin air kondisioner atau AC. Selain pada pendingin AC, alat ini juga untuk mengukur tekanan pada refrigerator seperti pada sebuah kulkas atau freezer, baik itu pada saat pengisian ataupun pada saat beroperasi. Pada alat gauge manifold yang bisa dilihat dari alat ini hanya tekanan evaporator atau tekanan isap atau suction kompresor dan juga tekanan pada kondensor atau tekanan keluaran atau discharge kompresor. Gauge manifold ini terdapat dua macam jenis, yang diantaranya adalah gauge manifold 2 laluan dan gauge manifold 4 laluan. Pada dasarnya gauge manifold sebenarnya yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi yang tekanannya rendah serta sisi yang tekanannya tinggi. Masing-masing dari alat ini dihubungkan dengan sisi isap dan keluaran dari kompresor melewati selang penghubung atau bisa disebut dengan hose. Selain itu, pada setiap sisi alat ini dipasang sebuah pengukur tekanan atau bisa disebut dengan pressure gauge. Pada alat gauge yang bermodel 2 laluan mempunyai 2 katup yang fungsinya untuk mengatur aliran. Katup ini merupakan katup yang berwarna biru pada sisi tekanan rendah dan katup yang berwarna merah pada sisi tekanan tinggi. Pada saat melakukan penggosongan refrigeran dari sebuah sistem dan sebuah proses vakum, kedua katup terbuka sehingga refrigeran dari bagian sisi isap bisa mengalir melewati selang penghubung yang berwarna biru. Kemudian refrigeran dari bagian sisi keluaran kompresor akan melewati sebuah selang penghubung yang berwarna merah, memasuki gauge manifold dan keluar menuju pompa vakum melewati sebuah selang penghubung yang berwarna kuning. Atau bisa juga melalui sebuah tangki penampung mesin recovery. Dalam melakukan pengosongan refrigeran bisa dilakukan juga pada satu sisi dengan cara membuka katup pada satu sisi saja. Pengisian ini dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka katup salah satu sisi. Yang kedua yaitu pompa vakum. Kegunaan dari peralatan servis AC ini adalah untuk mengosongkan refrigeran dari sistem pendingin sehingga bisa menghilangkan gas-gas yang tidak terkondensasi seperti uap air atau udara. Hal tersebut dilakukan supaya mesin refrigerasi saat bekerja tidak terganggu. Karena jika di dalam mesin refrigerator dan mesin pendingin AC terlalu berlebihan, oleh uap air bisa memperpendek umur operasi filter dryer. Selain itu bisa juga menyebabkan penyumbatan khusus pada bagian sisi tekanan rendah, semisal di katup ekspansi atau pada sebuah pipa kapiler, freezer ataupun kulkas. Dengan adanya sebuah gas-gas dan uap air yang tidak terkondensasi di dalam sistem, bisa menghalangi perpindahannya panas di bagian evaporator dan kondensor. Efek lain juga dapat menaikkan tekanan keluaran atau discharge. Terdapatnya air juga bisa menyebabkan penimbunan kerak, menyebabkan korosi, serta menyebabkan pelumas sistem pada pendingin AC menjadi asam juga. Dalam melakukan proses vakum yang baik dan benar, pompa vakum haruslah mampu mengosongkan sampai dengan tekanan 20 hingga 50 mikron air raksa. Untuk bisa melihat tekanan vakum, diperlukannya alat pengukur tekanan vakum yang bisa mengukur tekanan dari ukuran 5 hingga 500 mikron Hg. Jika tidak mempunyai alat pengukur vakum ini, maka sistem yang harus dipompa dengan menggunakan pompa vakum ini kurang lebih selama setengah jam, setengah penunjuk tekanan di gauge manifold menunjukkan angka di negatif 30 inci atau negatif 760 mm Hg atau 0 mbar. Terima kasih. Alat berikutnya adalah pembengkok pipa atau disebut bending tool. Peralatan servis AC berikutnya yaitu pembengkok atau pembelok pipa. Ini digunakan tentu saja untuk membengkokkan pipa AC, refrigerator, freezer, dan kulkas supaya tidak mudah gepeng ataupun tidak mudah rusak. Biasanya sering dipakai untuk membengkokkan pipa pada sistem pendingin merupakan pembengkokan pipa dengan gas. Pembengkokan pipa gas terdapat dua jenis, yang diantaranya adalah pembengkokan pipa gas di dalam atau disebut inside spray dan pembengkokan pipa gas di luar atau outside spray. Alat berikutnya adalah
Pembantu pipa atau disebut piece of dryer. Pembantu pipa ini berfungsi sebagai pengecek pipa pada mesin pendingin supaya buntu. Akan tetapi pipa tidak boleh patah atau bocor sama sekali. Dan terakhir kita kali ini adalah mesin recovery, recycle, dan recharging atau disebut mesin 3R. Mesin ini mempunyai 3 fungsi kegunaan, yaitu sebagai penangkap dan mengeluarkan refrigeran, kemudian mencari ulang refrigeran tersebut yang tertangkap dengan cara memisahkan dari pelumas, serta menyaring kotoran badan. Selain itu juga bisa meng-scan kembali refrigeran yang tertabung dalam satu mesin supaya tidak ada refrigeran yang terlepas ke atmosfer. Ini adalah tang ampere. Tang ampere ini berfungsi untuk mengukur besarnya arus dan tegangan pada sebuah kompresor air, conditioner atau AC, kulkas, dan freezer. Selanjutnya refrigeran atau freon. Peralatan servis AC yang wajib dibawa adalah freon atau refrigeran. Terdapat 3 jenis freon yang biasa digunakan untuk melakukan perbaikan. Di antaranya R22 yang biasanya digunakan untuk perbaikan pada AC split. Sedangkan refrigeran R134A biasanya digunakan untuk perbaikan pada freezer atau kulkas. Dan jenis terakhir ini merupakan refrigeran model lama yang biasanya masih menggunakan R12. Sesuai dengan jenis refrigeran pada spesifikasi pendingin yang dikerjakan, karena jenis refrigeran yang digunakan atau akan dipakai sudah terdapat pada nameplate mesin pendingin. Refrigeran itu untuk pendingin, jadi zat mendinginkan. Terima kasih. Alat selanjutnya adalah pemotong pipa atau tubing cutter. Alat pemotong ini terdapat 2 macam jenis, yang diantaranya adalah tubing cutter dan hacksaw. Selain itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika memotong pipa, jangan sampai serpihan-serpihan bekas memotong masuk ke dalam mesin sistem pendingin AC, karena bisa menyebabkan mesin rusak. Nah, untuk memotong pipa dengan menggunakan tubing cutter, hendaknya masukkan terlebih dahulu pipanya antara roller dan cutting wheel. Selain itu juga, thickening knob berfungsi sebagai penyesuaian dengan diameter pipa yang dipotong. Tubing cutter pun juga bisa beralih fungsi apabila cutting wheel pada alat tersebut ditukar dengan roda penekan yang tumpul. Fungsi dari alat di atas untuk menekan pipa tembaga hingga beberapa bagian dari pipa tersebut diameternya mengecil. Setelah itu, nyedingannya bisa disambung dengan pipa yang memiliki diameter lebih besar. Setelah itu, pada bagian-bagian sela-selanya diisi dengan las tembaga atau perak. Selanjutnya ada pembesar pipa atau swagging tool dan pengembang pipa atau flaring tool. Pembesar pipa atau swagging tool ini berfungsi untuk membesarkan ujung pipa agar 2 pipa yang memiliki diameter sama bisa disambungkan dengan solder timah, las tembaga, dan las perak. Pengembang pipa atau flaring tool ini fungsinya sebagai pengembang ujung pipa agar bisa disambungkan dengan sambungan fluolir atau flare fitting. Pengembang pipa ini terdiri dari 2 buah blok yang disatukan dengan baut serta mur kupu-kupu atau nama lainnya adalah wing nut. Selanjutnya ada termometer. Termometer mempunyai fungsi sebagai pengukur suhu. Sistem kerja di termometer ini berdasarkan dari efek pemuaian dan penyusutan oleh air aksa. Pengetesan yang dilakukan terhadap air aksa ini merupakan termometer manual, sedangkan termometer digital dalam pengetesannya tidak menggunakan air aksa, tapi menggunakan sebuah sensor panas dan membacanya pun diperlihatkan atau ditampilkan oleh digit angka. Selanjutnya adalah dental mirror atau cermin dan magnet set. Berfungsi untuk memeriksa hasil dari pengelasan pipa atau mencari jika ada kebocoran pada tempat yang sangat sulit untuk dilihat. Peralatan servis AC selanjutnya ialah las atau breather yang berfungsi sebagai penambal, melepas atau menyambung sambungan pipa pada sistem refrigerator dan sistem pendingin AC. Dan untuk menyambung sambungan ini menggunakan perak atau timah. Selanjutnya, alat pendeteksi kebocoran refrigeran elektronik atau leak detector. Untuk mendeteksi kebocoran ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat servis AC satu ini, yaitu pendeteksi refrigeran elektronik atau leak detector. Caranya yaitu dengan menggunakan pendeteksi kebocoran sistem berisi refrigeran serta alat sensor deteksi yang didekatkan dan diarahkan pada bagian yang dicurigai terdapat kebocoran. Misalnya seperti kebocoran pada penghubung atau pada sambungan pipa. Sekian dari ngomong kami. Maaf bila ada salah kata, penjelasan dan gambar. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.